Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Masih bersama kami berdua, ada Bang Ogan di sini dan juga saya sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mantengin channel ngobor. Terima kasih dukungannya dalam bentuk like, komen, ataupun yang lain, termasuk yang udah ngasih super thanks. Terima kasih sekali. Inilah kami di ngobor. Dan malam ini Bang Ogan katanya ada cerita. Aku mau dengerin gantian gitu. Apa kabar Bang Ogan hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Sudah baik, terima kasih. Baik. diberi kesempatan untuk mengobrol nih bersama Mas Ayong. Iya, ada cerita apa Bang? Cerita apa ya? Sekelumit saja Mas Ayong ya. Iya, sekelumit, 2 kelumit nggak apa-apa Bang. Nanti ditambahin lah, Pak. Mungkin ceritanya sama. Iya. Iya. Cerita di sekitar kampung Mas Ayong. Kampung yang jenengan apa? Kampung saya sendiri ada lah. Itu kan dulu itu sekitar tahun pas aku kecil loh. Masa lalu nih seneng nih. Enggak, Iya. kecil-kecil agak gede gede titik. Tapi udah ngerti asmara belum Bang? Belum ya? Belum, masih ingusan gitu kan. Masih naksir-naksir tapi cuman gini-gini tok. Iya. Ada cerita apa Bang waktu itu? Dulu kan ini ada bapak-bapak waktu itu ya. Boleh dikatakan udah enggak bapak-bapak lagi sih. Mbah-mbah. Iya Mbah. Mbah-mbah namanya itu kalau saya sering panggil dia itu Kitarmo namanya. Iya. Iya. Dia itu kan seorang pedagang makanan. Salah satu makanan di situ yang di situ itu. Itu makanan keliling apa enggak, yang? Dia itu salah satunya ya? Bukan. Dia itu sering apa istilahnya ya, mengolah makanan. Ya, contohnya kayak mama tahu diolah di makanan. Iya. Jadi terus dijual di pasar-pasar sama gitu. Istrinya seperti itu. Nah, dia itu punya salah satu hobi yang sangat menarik menurut dia, yang katanya kan itu hobi burung perkutut. Padahal punya burung sendiri, tapi dia itu lebih suka memelihara burung lain. Nah, seperti itu. Nah, katanya kan kalau yang namanya perkutut itu kan kalau orang sini itu istilahnya apa ya? Katurangga. Nah, itu ada yang katurangganya seperti itu ya, kalau kepercayaan sini. Nah, dia itu sangat senang sekali dengan hal yang bersifat klinik, salah satunya itu memelihara burung itu. Dia juga punya koleksi kayak barang-barang antik, contoh kayak akik, terus kayak keris-keris, itu orangnya seperti itu. Identik kaki-kaki lah, kaki-kaki dahulu gitu. Iya, seperti itu. Dan orangnya juga unik, sering kalau sandangannya dia itu sering pakai ikat kayak pelangon-pelangon itu loh. Ya, berarti nyeni Jawani begitu ya. Nah, dia itu pas kebetulan punya salah satu burung. Dia itu nggak sengaja. Awalnya dia itu pas pergi ke pasar, terus pas itu kata dia sendiri ya, waktu itu menceritakan seperti itu. Pas pergi ke pasar, pas waktu itu dagangannya sepi sekali Mas. Sepi itu, dia nggak benar-benar hari itu nggak dapat pembeli, apalagi pelanggan itu nggak ada yang beli itu sama sekali, dagangan benar-benar nggak ada yang terjual sama sekali. Akhirnya kan pas waktunya pulang, dia tuh pulang dan makanan yang dia jual itu akhirnya dibagi-bagikan ke tetangga. Iya. Pas waktu menjelang maghrib itu kan keluar, karena suntuk kan sambil ini kan mikirin gimana ya daganganku kok nggak laris itu, nanti besok di mana gitu kan. Nah, pas jalan-jalan kalau dulu kan masih banyak kebun-kebun itu kan. Ada tanaman-tanaman mangga yang gede-gede itu kan. Kebun-kebun. Nah, pas di salah satu kebun di dekatnya rumahnya dia itu dia itu ada suara burung. Ada suara burung. Nah, di kejauhan itu ada burung, tapi burungnya di mana? Dicari-cari terus sampai akhirnya dia itu melihat seekor burung warnanya putih.
Warnanya putih. Iya, warnanya putih itu di ujung dahan itu warnanya putih. Tapi setelah dia lihat, burungnya lihat dia. Seakan-akan memang Iya, perhatian dia juga. itu memperhatikan Kitarmo itu. Kitarmo. Nah, akhirnya itu burung ya bunyinya bagus sekali. Kalau Malam-malam bunyi gitu Bang. Berarti kan waktu itu iya kalau orang dulu pas biasanya menjelang maghrib itu. biasanya bawa senter juga. Oh, belum maghrib. Iya, itu pas sore-sore itu dilihat itu. Oh, bunyinya bagus sekali ya gitu kan. Kalau kata dia itu loh, burung kalau perkutut katanya kalau bunyinya ada kuknya sampai 3 kali, itu katanya burung bagus gitu. Nah, entah niat dari mana akhirnya kayak semacam ada dorongan pengen memiliki burung itu. Kayaknya dengan niatnya Kitarmo itu kan naik ke pohon itu, dan dengan sangat mudahnya burung itu nurut dipegang. Iya. Biasanya kalau burung ini ya, kalau yang ada kuknya kalau nggak salah teruk apa ya, tapi perkutut juga mungkin sih. Iya, katanya seperti itu. Itu warnanya putih dan matanya itu warnanya mata merah itu seperti itu. Dan ada batik-batik sedikit seperti itu katanya bentuknya. Dan saat dipegang itu kan nurut sekali, akhirnya dibawa pulang. Nah, dibawa pulang kan di rumah nggak ada tempat kayak sangkarnya itu kan, sangkar burung itu kan akhirnya seadanya lah di bekas itu ya, kalau dulu piti-piti itu ceponan dibikin sangkar sementara, dimasukin ke situ, dikasih makan seperti itu. Dan ini Kitarmo sendiri dilalahnya itu kan punya dilalahnya apa ya? Pas kebetulan gitu ya. Itu pas kebetulan sekali itu punya ini kayak punya niat banget, ini kok burung bagus banget ya, aku baru lihat itu burung semenarik ini gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak pengen itu kan melihara burung kayak gitu. Oh, berarti itu awalan sebelum dia punya burung-burung yang lain punya itu ya? Punya, itu baru pertama kali tuh. Ini burung bagus sekali ini kan. Akhirnya dengan kenyataan dia paginya pas sambil berangkat dagangannya dia kan di pasar-pasar itu kan sambil mampir di sangkar itu kan, sangkar yang lumayan, bukan bagus, yang lumayan aja lah gitu. Beli buat burung itu. Seperti biasa itu kan, kayak orang memelihara burung pada biasanya itu ya. Seperti itu, jalan seperti itu. Dan pas waktu itu dia itu pengen kasih nama burung itu. Katanya burung ini cocoknya itu aku kalau pas megang itu, pas burung itu pas hari Kamis sore besoknya itu malam Jumat. Nah, pas Jumatnya itu Jumat Kliwon. Iya. Akhirnya burung itu dikasih nama Kliwon. Seperti itu. Burungnya unik sekali. Nah, itu setiap hari itu kan burung kalau pas mau berangkat itu ceplekin Kliwon. Udah nurut banget. Iya, bunyi kapuk seperti itu. Dan kayak apa sih ya? Setiap kali mau berangkat itu kan pas pulangnya itu burung itu kayak nyambut itu loh. Kayak nyambut. Udah ada kayak ikatan ya. Kayak nyambut. Kitarmo pas pulang itu bunyi gitu kan, mantuk-mantuk kayak gitu. Olahnya burung-burung perkutut kan kayak gitu. Iya. Seperti itu. Nah, seperti kurun waktu lama itu kan pas posisinya Kitarmo dilalahnya sakit gitu kan. Pas jatuh sakit. Pas jatuh sakit itu burung itu ikut sakit. Oh iya? Iya. Kayak gitu nggak bunyi itu kan kayak apa ya? Kayak ada ikatan. Kayak ada hubungan apa itu kan, burung kok sama majikannya seperti itu gitu. Ya kadang kan cucu-cucunya pas di rumah itu kan sama kayak gitu kan, udah kalau ini tolong dikasih makan gitu kan, terus sama cucunya itu seperti itu. Nah, ada lagi gini, pas kejadian tengah malam itu kan pas burung itu Mas Ayu, itu burung itu lupa dibawa masuk. Iya. Lupa dibawa masuk itu masih di depan. Dulu kan rumah kan masih kalau rumah dulu kan nggak ada pagar kan, masih ada istilahnya emper-emperan, empang-empang itu kan yang buat duduk-duduk itu kan. Nah di atas itu, nah di situ ada orang lewat itu, tangganya lewat itu kan, lihat burung itu yang dilihat itu bukan burung itu.
Apa emang? Itu kelihatannya itu kayak semacam ada ular gede itu di dalam sangkar. Iya, di dalam sangkar itu ular itu yang melingkar itu seperti itu. Pasti posisi tingkringannya itu. Iya. Itu di situ. Loh, ini kok orang Melihara ular itu kan seperti itu. Iya. Nah, besok paginya ngomong sama Kitarmo, "Ki, sampean miara apa itu? Miara burung apa itu kan di sangkar kok itu ada ular, apa burungnya dimakan ular kan seperti itu." Enggak ada apa-apa, itu burungnya masih itu seperti itu. Dan ada lagi yang melihat gini Mas Ayu, yang bikin ini kadang tetangganya lagi lihat burung itu seolah-olah keluar dari sangkar kalau pas malam hari itu keluar gitu. Terus masih padahal enggak tahu kenapa itu. Ada cerita-cerita pokoknya burungnya itu sampai terkenal sekali itu burungnya Kitarmo itu kan. Sampai akhirnya ada yang dengar itu kan. Dulu kan kalau orang-orang penjara kebanyakan kan orang etnis Cina ya. Dia kan percaya, rata-rata kan percaya sama burung-burung seperti itu, sampai ditawar dengan harga yang benar-benar tinggi ya. Tahun segitu burung dihargain sekitar harga 3 jutaan. Itu kan lumayan banget ya dulu. Iya, lumayan tinggi kan seperti itu. Sampai mau ditukar sama motor katanya. Dulu kan ada motor yang Pinter Mercy seperti itu. Iya, Pinter Mercy. Itu mau ditukar sama motor, tetap nggak mau. Enggak, ini burung ini bener masih sayang gitu, seperti itu. Ya perjalanan seperti itu. Kadang sampai akhirnya ini kan nanti tambahin ya. Iya, oke, siap. Sampai akhirnya gini. Pas aku itu udah lumayan gede lah ya kan. Aku lihat burung itu masih seperti itu. Cuman kan sangkarnya sudah diganti sama yang sama yang ada yang kalau sekarang tuh lebih bagus sama yang ukir-ukiran itu loh. Oh iya, ada ukir-ukirnya yang bagus itu kan. Sama burungnya dengan burung yang sama itu memang berarti kan usia burung itu tuh lumayan lumayan tua. Seperti itu, tapi tetap batek. Tetap seperti itu kalau Mama Kitarmo habis ke masjid itu kan pulangnya seperti itu nyambut dengan. Dan banyak lagi yang itu orang-orang yang lihat kalau burung itu tuh bukan burung itu loh, itu dalamnya itu bukan burung, itu ular gitu. Iya. Banyak seperti itu. Dan pada akhirnya ini singkat saja, pas kebetulan itu Kitarmo kan udah sepuh ya, udah tua, itu kan sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal lah Kitarmo itu kan. Pas meninggalnya gini, pas waktu meninggalnya itu sore menjelang maghrib juga. Itu pas meninggal itu burung bunyi terus pas menjelang bunyi terus itu burung itu kayak ngabarin sesuatu itu. Bunyi nggak henti-henti itu. Posisi Kitarmo dalam keadaan sakaratul maut itu kan. Bunyi terus. Nah, pas meninggalnya itu burung itu diam di situ. Nggak mau apa-apa, dikasih makan apa yang Kitarmo meninggal itu kan. Burung masih ada. Nah herannya pas 3 harinya Kitarmo itu burung itu ikut meninggal. Nah seperti itu. Jadi kayak kelayu, bahasa sininya kelayu. Iya, itu herannya seperti itu. Dan kayak gitu Mas Ayung. Jadi kalau sampai sekarang pun ya yang namanya perkutut itu memang kalau simbol laki-laki sini katanya itu ya, katanya kalau kata Kitarmo dulu waktu pas cerita, laki-laki itu kalau belum punya burung yang seperti ini itu nggak hebat lah katanya. Ya seenggaknya kalau nggak punya perkutut ya punya burung lah. Punya burung ya kalau burung. Apalagi ya istilahnya gini, orang nggak ganteng nggak masalah, yang penting burungnya bisa berkicau gitu katanya. Iya, baik. Itu udah ceritanya. Ya seperti itu sih. Tambahin mungkin ada burung-burung yang lain. Ada burung yang lain. Kebetulan kalau perkutut aku dekat banget ya, dekat banget sama perkutut karena dari dulu mbahku itu memelihara burung banyak. Dan bukan cuma satu yang perkutut begitu ya. Tapi konon dulu lagi aku belum lahir, mbah juga dapat satu burung nurut banget sama, cuman bukan warna putih ya, biasa gitu.
Cuman entah itu ada yang ngomong Majapahit, ada yang ngomong ini nggak ngerti. Itu Iya, kan namanya banyak-banyak. macam-macam ya benar. Terus kesini ya kemarin ada yang atranya ada yang apa namanya yang Banyumili, yang ini nggak tahu dah aku yang pokoknya aku tukang makanin burung kalau lagi sempat anak kecil baca-bacanya penekan gitu nanti nyusukin itu apa namanya pakanannya juawut apa itu ya. Iya, kalau sekarang namanya apa? Milet. Milet ya, kalau dulu itu juawut. Nah itu dia juga sama dapatnya itu malam hari dan sama Jumat Kliwon. Jumat Kliwon tapi masih anakan dan nggak tahu nantinya mau jadi burung bagus atau enggak. Yang pasti dia kan sering keliling malam ngamanin kampung namanya para desa kan sama orang-orang gitu kan sama yang lain. Terus pas lagi dapat sendirian itu dapat nemu burung tersebut. Akhirnya dipelihara gede. Singkat cerita aja itu udah kayak apa sih, udah kayak sahabat sendiri, udah kayak anak sendiri. Jadi dia itu mengutamakan kalau misalnya yang penting keluarga udah pada makan, udah ada semuanya, ini perkutut udah dikasih makan belum, sehat apa enggak. Ya kayak gitu keluar rumah, aku keluar biasa aja. Kalau mbah, aku kan ikutnya mbah berdua yang nggak ikut bapak ibu. Keluar udah pasti kayak ngormat banget sama mbah kayak gitu. Kalau pulang dari balai desa, dia duduk itu di atasnya udah pasti baru pulang aja kedenger sepeda yang geser lo itu, sepeda ontel itu langsung rame banget kayak gitu kan. Kadang-kadang aku juga burung bikin iri kayak disayang banget loh. Kadang cuman nggak diceplekin deh, kayak gitu kayak gitu banget kan. Nah satu saat tadi ya karena memang dibilang untuk penggiat perkutut itu memang burung bagus, sampai aku kena prank dulu pulang dari sekolah. Ya zaman itu pemuda, aku nggak punya motor terus terang ya, pengen punya motor kayak yang lain, keren, nanti dapat cewek diboncengin. Harapannya begitulah. Terus pas pulang waktu itu pulang sekolah gitu ya, ada Supra X dulu itu ya, ada Supra, masih ada bungkus plastiknya yang bisa dipletek-pletek gitu loh. Itu kan baru banget bang, dan keren banget waktu itu ya Supra. Pendahulunya ya kayak Honda Astrea apa itu udah Supra. Ini motornya siapa di depan rumah? Di depan rumahku ada empang-empang yang buat duduk gitu ya, bis-bisan. Terus ada bunga asparagus di kiri kanan. Di depan bunga itu ada ini Supra X jogrok kayak gitu loh. Terus aku celinguk, mbah kayaknya nggak ada. Dia kan kalau habis pulang dari balai desa makan-makan nggak lama itu nganuin burung, terus dia langsung ke kebun. Itu nggak ada orang, tapi pintu selalu buka biasa bu. Nah, pintu memang buka. Aku celinguk gak langsung masuk rumah. Ini penasaran motornya siapa? Gak mungkin mbahku itu beliin motor. Ya mungkin aja, tapi aku biasanya sering nolak. Mendingan buat yang lain. Aku bilang kayak gitu. Buat bawang merah atau apa buat modal lah. Kok ya ada Supra X. Pas lagi celinguk, ada seseorang, dia itu RT tapi orang punya. Sebut saja namanya Husen. Hei, ya kunci nek. Kayak gitu. Ini kuncinya. Pakai. Motor pakai apa, motor siapa, aku izin kan, malu. Ya motor kamu di dalam hati laloken gitu kan. Masa sih dik kayak orang jatuh cinta tapi ketahuan kayak gitu. Jadi aku bahagia tapi menolak itu. Masa sih motornya aku, kayaknya mbak kalau misalnya ada apa-apa dia mesti ngomong dulu. Saya nggak percaya gitu. Iya, masa motornya aku. Iya bener Kiesung, motornya kamu udah pakai aja, pakai. Saya senengnya kamu. Itu motor baru banget, saya boleh beli cash dulu kan ada kredit-kreditan. Saya dipegangin kunci, deg-deg bang. Ini kunci lo kan iya, masa iya sih? Enggak lah Wak, kasih lagi bukan motor saya. Bocah dibilangin motor kamu, dilalanya. Mbak saya itu pulang. Ngomong gini, Pak bau gitu loh. Bau itu kan kaur pembangunan. Pak bau, putune disuruh pakai motornya sendiri nggak mau. Ya mbakku keder lagi. Motor sendiri, motor siapa kayak gitu? Motornya siapa? Lah ini motornya jenengan, mau buat putu itu. Hadiah apa sih kayak gitu? Katanya hadiah apa? Dapat SDSB atau dulu kan ada SB? Iya, SDSB ya. Saya nggak pernah masang kayak gituan. Enggak, motor ini buat jenengan, buat putu, buat balai desa. Mira ini nggak usah capek, tinggal beli bensin, tinggal ngeng doang kayak gitu kan.
Lah ya saya punya jasa apa? Saya nggak beli nggak apa. Nggo jenengan, sing penting kae nggo aku. Oh, seperti Yang itu. penting itu buat saya, perkutut buat saya. Sebenarnya jagoyonan katanya seperti Mm-mm. itu. Jangan bercanda. Oh enggak serius. Motor larang loh, Sen, katanya begitu. Mm-mm. Ya motor yang mahal, tapi makanya sampean itu ini motor buat sampean, perkutut buat saya. Barteran sama perkutut Iya, gitu. ora lah. Ora enggak, aku terluka kan, dalam hati Iya. terluka. Aduh, kalau bisa sama teman sendiri, bangsat kenapa enggak boleh gitu kan? Aku udah harapannya pecah gitu. Mbak kalau udah bilang enggak. Wah, dipikir nama nih, wah tolong tak kasih waktu 3 hari. Ini motor tak taruh di sini. Gawa enggak. Kalau misalnya burung itu enggak. Saya enggak, itu udah kayak anak sendiri katanya seperti itu. Tapi emang nggak pernah ada orang cerita-cerita maksud itu jadi ular atau apa. Walaupun di cerita pendahulu ya Mbak juga sering cerita pernah dapat burung terus ditangkap. Akhirnya kan nangkapnya pakai ceponan, pakai pitik begitu ya. Terus dirogoh, itu yang nangkap kawannya dirogoh itu jadinya maaf ya, tai jadinya, bukan burung, berepetan tai semua. Akhirnya kan buang mana bisa jadi kayak gini. Masa sih, coba ditilikin lagi, dibuka begini, jadinya ular. Setelah jadi ular itu ditutup lagi, wis tendang ditendang itu kan ceponan pitnya ditendang, itu buat burung beneran ya gitu loh. Tapi burungnya mbahku nggak kayak gitu, biasa aja, cuman memang durasi apa dia bunyinya sama burung yang lain, kepatuhannya sama mbak itu luar biasa. Suatu hari ada kecelakaan. Jadi ada tetangga persis banget rumahnya nempel. Aku udah cerita di ngobrol apa belum ya, lupa. Yang pasti rumah kami itu nempel sama rumah Uwa. Jadi cuman ada rentang itu mungkin 30 sentian lah, atau 50 senti, setengah meter. Terus ini juga anaknya Uwa itu ada yang sakit parah. Waktu itu demam berdarah kan parah banget. Itu terus lagi hajatan, sunatan. Ada adiknya tuh sunatan. Jadi wong bocah kecil yang mau sunat itu mainan api, itu kan masih pakai tungku, pas masih pakai tungku tanah liat, atasnya itu masih jerami kayak gitu. Pawonannya seperti itu, belakangnya itu dinyalain bang, itu dinyalain pas hari terik, anginnya kencang, rumah itu kebakaran. Wow, semua itu kebakaran. Itu hiruk pikuk. Untungnya aku deket sawah, banyak kuli-kuli itu bantuin. Itu kan deket kali, dari sumur iya, dari kali iya, gotong royong untuk matiin si api. Tapi nggak bisa jadi, nggak bisa mati-mati, malah tambah gede karena anginnya luar biasa kan. Terus dramatisnya lagi, yang sakit itu nyampe digendong-gendong, dibawa keluar, disenderin ke pohon jambu. Ke pohon jambu ternyata banyak alat bulunya, ditarik lagi, digotong lagi sampai ke pohon mangga, di bawah pohon mangga. Itu pada tangisan semua, ya Allah, lagi hajatan, lagi sunatan, malah rumah kebakaran. Akhirnya, tapi yang aneh, rumah mbakku itu sebelah kirinya rumah yang kebakaran, dan cuman satu, ya tadi 50 cm. Api itu gede banget dan anginnya itu ke arah rumahku. Tapi si api bisa ada gulungan, api kan ada lidahnya ya. Kalau misalnya yang gede dari harusnya nyampar ke sini. Harusnya nyampar, dia itu gulung balik begini, kayak ombak itu kebalik, Dan aku kan walaupun masih kecil ya waktu itu, aku ngomong, "Mbah kok bisa kayak gitu?" Orang papa tenang baik, tenang aja, nggak apa-apa, atas izin Allah nggak apa-apa kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Semua orang terpukau waktu itu bang. Jadi kok bisa api kok kayak gitu, bisa balik lagi. Rumah itu boro-boro kebakaran, geseng aja nggak temboknya. Itu ternyata di sela-sela api, berarti sela rumah itu deket api banget, itu ada burung perkutut lagi begini, pak kayak gitu. Dan aku yang ngasih makan burung itu tiap hari sangat kenal, walaupun mukanya kambing ya, kambing satu sama yang lain kan mirip, sama perkutut satu sama yang lain juga sama, cuman kan untuk orang yang biasa makanin, ngasih hari-hari, emang ada ciri tersendiri. Aku paham, aku langsung, "Kliwon bah." Ya emang kliwon, emang siapa? Kliwon kan dikunci, orang usah keder, katanya nggak usah keder, kamu nggak usah keder. Langsung, wah kliwonnya nampaknya angin, wah nampaknya api, itu yang lain itu yang geger. Jadi sambil, wah pokoknya kalian itu nggak usah ngubur di situ. Yang sakit dirawatin, ibu-ibu dirawatin, terus barang-barang yang masih bisa dikeluarin aja semua. Terus ini tetap diguyangin air sebisa jadinya. Akhirnya kan lama-lama air, walaupun banyak yang kebakar ya area rumah tersebut, terutama yang samping dekat rumahku itu, tapi api akhirnya mereda, jadi padam begitu ya. Dan ketika ini jadi asap-asap,
itu aku ngeliat udah nggak ada kliwon sama sekali di situ. Aku nanya karena mereka kan konsentrasinya ke rumah yang dibakar sama yang kebakaran sama orang yang sakit. Tapi di sela-sela itu aku nanya sama Mbah kliwonnya mana Mbah, jangan-jangan kebakar. Aku bilang gitu. Coba tengokin di kandang. Ada Bang di situ dan posisinya terkunci. Kliwon aku pas nengokin langsung begini tuh kayak gitu, kayak hormat gitu loh, kayak seakan aku nanyain, oh kamu di sini, itu dia langsung kayak gitu. Nah itu pun sama pada akhirnya ketika udah berpuluh-puluh tahun, bahkan aku sampai SMA lulus, mbahku meninggal. Itu di harinya Jumat, sama juga Jumat Kliwon mungkin ya, kalau nggak salah ya Jumat Kliwon. Itu nggak nunggu 3 hari atau berapa. Jadi ini di sini Mbah meninggal jam 10 pagi. Saya itu kayak ada nyambung hatinya. Aku pengen nengokin perkutut. Udah dikasih makan atau belum? Posisinya udah bukan cekangkang ya, udah meninggal. Dan rapi, cantik meninggalnya itu. Kayak di bekas pakan yang udah bersih habis. Dia di situ. Ringkuk kayak rapi banget di situ. Jadi kehilangannya dua makhluk ya yang aku sayangi gitu ya. Cuman aku udah dididik dari dulu tidak aku nggak nangis. Aku nggak kehilangan Mbah, dua-duanya nggak nangis. Aku walaupun mereka kayak ibu aku sendiri, bapak aku sendiri, karena aku ikutnya sama mereka, aku yakin ngapain aku sedih. Mereka insya Allah orang baik dan selamat kayak gitu. Nah, nangisnya kemarian kalau udah keinget masa lalu kayak gitu. Itu aja Bang ceritanya. Jadi memang benar, walaupun ada beberapa orang yang nggak percaya hal tersebut, tapi yang namanya tadi ya, barang-barang tertentu, hewan tertentu ada katurangganya. Menurut saya begitu. Memang ada sih, memang seperti itu. Memang terjadinya emang nyata ya. Kadang di luar nalar kita emang seperti itu. Dan itu real, cerita real emang ada ya Mas Ayung ya. Seperti yang aku lihat sendiri itu kan memang seperti itu kejadiannya. Dan memang cerita dari yang pertama tadi aku ya emang ceritanya seperti itu. Emang kejadian seperti itu emang. Setelah orangnya meninggal, ini si burung memang ikut meninggal. Ya tentu banyak juga mungkin ya teman-teman ya ada chemistry, teman-teman subscriber juga yang nonton ngobor juga ada yang memelihara perkutut, penggiat perkutut juga mungkin sedikitnya paham lah tentang perkutut dan monggo komen-komen yang seperti ini. Itu aja ya Bang ya. Ya itu saja. Yang untuk siapa ini? Aku itu tadi sedikit cerita dari Bang Ogan, ditambahin sedikit cerita dari aku. Semoga menghibur kawan-kawan semua yang masih berpuasa. Semoga lancar puasanya sampai Lebaran dan bisa mengambil hikmah dari puasa tersebut. Kita jadi pribadi lebih baik lagi ya. Masukkan. Sekian dari kami. Moga-moga yang lagi sakit diberi kesehatan, yang lagi sehat terus dijaga kesehatannya dan kita dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.